Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran SBDP tema 6 karya seni 3 dimensi teknik lipat, potong, dan sambung. Seperti biasa, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan karya seni 3 dimensi. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh karya seni 3 dimensi. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan teknik aplikasi, teknik menjahit, teknik lipat, potong, dan sambung. Dan yang terakhir, anak-anak dapat membuat hasil karya teknik lipat, potong, dan sambung. Nih anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan karya 3 dimensi? Karya 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nih anak-anak masih ingat karya 2 dimensi? Kalau 2 dimensi itu contohnya lukisan ya anak-anak, gambar. Itu hanya bisa dilihat dari depan saja, dari belakang, dari samping tidak bisa dilihat. Nah, kalau karya 3 dimensi itu dapat dilihat dari depan, dari belakang, dari samping. Ya, itu karya 3 dimensi. Kita lanjut. Contoh karya 3 dimensi adalah boneka jari. Anak-anak pernah melihat atau membuat boneka jari? Gantungan kunci. Punya tidak gantungan kunci yang suka digantung di kunci atau di tas anak-anak ya? Bros. Nih, kalau perempuan biasanya menggunakan kerudung ya, suka ada hiasannya yang di depan dada disebutnya bros. Kemudian, nah itu anak-anak contoh yang menggunakan teknik aplikasi. Nih ya, ada boneka jari, ada gantungan kunci, dan juga ada bros. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan teknik aplikasi? Teknik aplikasi adalah teknik membuat karya dengan cara menempel, kemudian menjahit. Ya, menempel, kemudian menjahit. Nah, teknik menjahit dalam teknik aplikasi menggunakan teknik ya, tekniknya namanya menjahit tusuk veston. Ya, itu tekniknya. Nih, lihat. Anak-anak, ini contohnya ya, teknik menjahit tusuk veston ya dalam membuat teknik aplikasi. Nah, ini biasanya kita praktikkan ya kalau kita masuk sekolah biasa. Bahan yang digunakan dalam teknik aplikasi biasanya kain flanel. Anak-anak tahu kain flanel? Nah, seperti itu ya contohnya. Biasanya sering kita menggunakan kain flanel. Nah, alat yang digunakan dalam teknik aplikasi yang seperti tadi ya, ada jarum, ada benang, gantungan kunci kalau kita mau membuat gantungan kunci, atau tempelan bros kalau kita mau membuat bros. Nah, itu ya, jarum, benang. Nah, benangnya juga ya benang khusus kalau untuk teknik aplikasi. Kemudian ini gantungan kunci kalau mau membuat gantungan kunci. Dan ini tempelan bros kalau kita mau membuat bros.
Nih, ini anak-anak contoh yang sudah jadinya lucu ya. Ada gantungan kunci, nih lucu sekali. Sekarang kita belajar teknik lipat, potong, dan sambung. Sebetulnya kita sudah mempelajarinya, tapi kita akan lebih mendalam lagi belajarnya. Dalam membuat kreasi 3 dimensi, dapat menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung ya. Nah, teknik potong dapat dibantu dengan membuat garis terlebih dahulu. Kalau kita kalau akan memotong di garis dulu supaya rapih ya potongannya nanti supaya lurus. Garis merupakan gabungan titik-titik dari titik-titik yang berdekatan. Nah, untuk apa sih garis itu? Tadi sudah Bu Pupa sampaikan ya. Yang pertama sebagai alat bantu ketika menggunting dalam teknik potong. Nah, kalau ada garisnya ketika kita menggunting maka akan sesuai garis, akan lurus. Yang kedua, sebagai alat bantu ketika melipat dalam teknik melipat. Kalau kita akan melipat, kalau ada garisnya, maka akan mengikuti lipatan tersebut sehingga lurus ya, rapi. Yang ketiga, menghasilkan guntingan atau lipatan yang lebih rapi. Ya, tadi kalau kita menggunakan garis, maka menggunting atau melipatnya sesuai garis sehingga lurus atau rapi. Alat yang digunakan untuk menggaris disebut penggaris, pasti semuanya tahu ya. Nah, teknik lipat, potong, dan sambung. Anak-anak masih ingat teknik lipat itu apa? Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Teknik lipat ya melipat ya atau merangkap. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Ya, ini disambungkan. Berarti kalau disambungkan bahannya lebih dari satu ya. Media yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat karya 3 dimensi dengan teknik membuat garis, menggunting, dan melipat diantaranya. Apa sih yang bisa digunakan untuk teknik garis, lipat, dan sambung? Nih, pertama anak-anak ya, teknik potong. Kalau untuk memotong alat dan bahannya yang digunakan, alatnya digunakan gunting, pisau, cutter. Cutter tuh pisau ya untuk memotong yang tipis. Nah, bahannya kain, kertas, plastik yang bisa digunting itu ya, yang bisa dipotong. Sekarang kalau teknik lipat, alatnya itu apa coba alatnya kalau dilipat? Kalau dilipat ya melipat alatnya cuma satu anak-anak, tangan anak-anak ya, tangan kita untuk melipat. Nah, bahannya kain, kertas, dan plastik. Teknik sambung yaitu alatnya lem, selotip, jarum. Nah, bahan yang dapat disambungnya benang, yang dapat disambungnya kain ya, itu alatnya lem, selotip, jarum, benang. Bahannya kain. Nah, itu untuk teknik potong, lipat, dan sambung. Contoh karya 3 dimensi yang menggunakan teknik membuat garis, lipat, dan menggunting yaitu parasut, kipas, dan kincir angin. Nah, anak-anak pernah membuat parasut mainan seperti ini? Kita membuat garis dulu, kemudian dilipat, kemudian digunting ya. Nah, itu parasut. Sama membuat kipas juga, anak-anak tentunya pernah ya di TK ataupun sudah di SD juga ini membuat kipas. Nah, selanjutnya membuat kincir angin. Ada yang pernah membuat kincir angin? Ya, ini juga sama tekniknya dengan cara melipat, menggunting, kemudian menyambung. Nah,
anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang karya tiga dimensi, kemudian teknik lipat, teknik sambung, ya, teknik potong, lipat, dan sambung. Anak-anak, mudah-mudahan anak-anak semuanya paham ya. Kalau tidak paham, boleh bertanya ke Bu Guru. Tugas hari ini ada tugas keterampilan. Anak-anak, silakan di rumah membuat kincir angin dari kertas origami atau kertas bekas ya. Untuk langkah membuatnya, anak-anak bisa melihat pada Bu Pena 3B halaman 82. Kalau sudah selesai, anak-anak difotokan ya dan dikirimkan ke ibu guru ya. Anak-anak pasti bisa. Ditunggu ya tugasnya yang bagus dan rapi. Jangan lupa kirimkan ke bu guru. Nih. Anak-anak, terima kasih anak-anak hari ini sudah mengikuti pelajaran bersama bu guru. Mudah-mudahan anak-anaknya sehat ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.